Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada saat ini saya dapat menyelesaikan dan memenuhi 3 mata kuliah untuk syarat mengikuti masa pengerjaan tugas akhir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan identitas diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Darmawan. Kebetulan saya berasal dari Kampung Rawa Banteng. Saya sendiri melanjutkan masa studi saya di kampus Ibnu Rizkina yang beralamatkan Jalan Mar Sudarso nomor 46 Cikarang Barat. Saya sendiri mengambil jurusan Teknik Komputer. Sekian perkenalan identitas diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekarang saya akan mempresentasikan satu dari 3 mata kuliah, yaitu kewirausahaan, yang bertemakan badan usaha dan kewirausahaan itu sendiri. Kondisi perkembangan ekonomi dunia dan adanya era pasar bebas menurut Indonesia untuk dapat mengerjakan posisinya dengan dunia luar, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap bangsa lain. Hal ini dapat tercapai salah satunya dengan mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Dengan melahirkan banyak wirausaha sukses tergantung Indonesia terhadap bangsa lain. Diharapkan dapat berkurang karena telah mampu menciptakan lapangan baru sendiri dan memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, dengan hadirnya wirausaha yang sukses mengembangkan usaha baik di kancah nasional maupun internasional akan mengurangi beban pemerintah pula dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Dewasa ini, wirausaha sukses telah mewarnai dunia perekonomian Indonesia. Sebut saja Abu Rizal Bakri, Sabino, Khairul Tanjung, dan masih banyak lainnya. Selain itu, usaha-usaha kecil pun semakin banyak berdiri di lingkungan masyarakat. Jelas, kehadiran wirausaha tersebut di Indonesia dapat mengaruhi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan, mengurangi angka pengangguran, dan lain-lain. Namun, tak serta-merta semua orang yang menciptakan sebuah usaha pasti menjadi wirausaha sukses dan mampu meringankan beban pemerintah. Tentu saja tak mudah menjadi seorang wirausaha sukses. Berbagai halangan dan masalah selalu mewarnai kisah-kisah perjalanan bisnis mereka, dan mereka dituntut untuk dapat menangani masalah tersebut dengan cerdas atau menyerah pada masa dan kalah menjadi wirausaha. Pada makalah ini, saya akan membahas mengenai bagaimana menjadi seorang wirausaha yang baik yang dapat berperan dan membangun perekonomian Indonesia. Akhir-akhir ini sering kita melihat sesuatu perusahaan yang bangkrut. Faktor terjadinya kebangkrutan ini diantaranya adalah kekurangan modal, dan ada pula karena tidak mengetahui teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Maka dari itu sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui teori dalam badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu rumah tinggal ekonomi yang bertujuan mencari laba yang modal dan tenaga kerja mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan bidang atau lapangan usahanya. Badan usaha atau perusahaan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang bergerak di bidang eksekutif, agrarian, industri, perdagangan, dan jasa. 1. Bidang eksekutif adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan atau pengambilan barang yang telah disediakan oleh alam. Contohnya, badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan, penebangan kayu, pengumpulan hasil hutan selain kayu, produksi garam, dan penampungan ikan. 2. Bidang agrasi
adalah perusahaan yang bersifat produksi, menghasilkan dengan bantuan alam. Contohnya badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan hewan atau ikan. 3. Bidang industri adalah usaha yang menghasilkan barang melalui suatu proses produksi dan tengah jadi menjadi barang baru dengan bentuk dan kualitas yang berbeda dari aslinya. Contohnya, badan usaha di bidang ini adalah industri sepatu, industri bahan, dan industri lampu. 4. Bidang perdagangan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan jual beli barang yang dijual masih pada sama saat pembelian. Contohnya badan usaha di bidang ini ialah toko, kios, warung, dan perusahaan ekspor impor. 5. Bidang jasa adalah perusahaan yang tidak menghasilkan barang konkret dan tetapi menekan pada pembelian layanan jasa untuk memperlancar kegiatan ekonomi yang lain. Contohnya, usaha di bidang ini adalah bank, perusahaan asuransi, perusahaan angkut, dan bioskop. Bentuk badan usaha adalah 1. Badan usaha milik swasta BUMS. Badan usaha milik swasta BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik orang seorang maupun bersama oleh banyak orang dalam bentuk pemilikan saham atau ikutan pokok koperasi. Berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha ini badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perorangan, firma, persangkutan komider, perseorangan terbatas, koperasi. 2. Badan usaha milik negara BUMN. Badan usaha milik negara BUMN adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Salah satu tujuan pemerintah sendiri BUMN adalah A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pemerintah negara pada khususnya. B. Mengejar keuntungan. Bentuk BUMN pada tahun 1969 pemerintah mengklasifikasikan BUMN menjadi 4 macam, yaitu 1. Perusahaan jawatan, Perjang. 2. Perusahaan umum, Perum. 3. Perusahaan perseroan. 4. Badan usaha milik daerah BUMD. Badan usaha milik daerah BUMD adalah perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah BUMD melakukan kegiatan untuk memenuhi masyarakat akan barang dan jasa. Kegiatan BUMD diharapkan dapat mendapatkan pendekatan daerah. Selain dari kekayaan daerah, modal bank dapat berasal dari swasta yang serupa. Saham, contohnya perusahaan daerah, PDAM dan BPD. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha adalah sebagai berikut. 1. Fungsi teknis. Badan usaha mencakup aktivasinya dalam hal pembagian kerja, usaha dalam mempertahankan kelangsungan produksi, pengawasan terhadap tenaga kerja, dan pengaturan sistem perubahan. 2. Fungsi komersial badan usaha mencakup aktivasinya dalam melakukan pembelian bahan baku atau barang dagangan, penjualan dan promosi. 3. Fungsi sosial ekonomis badan usaha mencakup aktivasinya dalam penyediaan lapangan kerja, penerimaan tenaga kerja, seleksi dan penyediaan faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi kerja. 4. Fungsi finansial badan usaha mencakup aktivasinya dalam penyediaan modal dan mengolah modal. 5. Fungsi organisatif badan usaha mencakup aktivasinya dalam pengelola administrasi perusahaan dan organisasi pengawasan.
Pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan, beberapa pengertian kewirausahaan adalah sebagai berikut. 1. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendali. Robin, 1996. 2. Kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karya dalam arti meningkatkan penghasilan. 3. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal jasa dan resiko serta menerima balas jasa, kepuasan dan kebebasan pribadi. 4. Dalam lampiran instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan GNMMK, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dan rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan yang dimaksud dengan wirausaha adalah sebagai berikut. 1. Wirausaha adalah orang yang berani memaksa diri untuk menjadi pelayanan bagi orang lain. Gede sama SWP 09 10 1996. 2. Pandangan menurut seorang bisnismen, wirausaha adalah ancaman pesaing baru atau juga bisa seorang partner, masuk konsumen, atau seorang yang bisa diajak kerjasama. 3. Pandangan menurut seorang pemodal, wirausaha adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, yang menemukan cara-cara baru untuk menggunakan resource, mengurangi pemborosan dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. 4. Pandangan menurut seorang ekonomi, wirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan berproduksi. 5. Pandangan menurut seorang fisiologis, wirausaha adalah seorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh suatu tujuan, bukan mengadakan eksperimen atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kepuasan orang lain. 6. Menurut Cooper, wirausaha merupakan usaha yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial. 7. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenal produk-produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur kemodalan operasinya. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesan. Ciri-ciri wirausaha. 1. Percaya diri. Percaya diri berarti memiliki keyakinan kuat dan optimis yang tinggi. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. Berorientasi pada tugas berarti memiliki tekad kerja keras, tekun, energik, serta memiliki semangat dan kemauan dalam menghadapi kesulitan. Berorientasi pada hasil berarti haus akan prestasi serta mengejar keuntungan. 3. Pengambilan resiko. Memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang wajar dalam menjalankan usaha dan mencapai tantangan.
5. Kepemimpinan berarti memiliki perilaku sebagai pemimpin yang baik. 6. Kearsinan dan kreativitas. Memiliki daya kreasi dan imajinasi tinggi serta inovatif dalam membuat sesuatu yang baru, menyesuaikan dengan keadaan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Berorientasi pada masa depan. Efisien. Selalu mengutamakan efisien, pengamanan biaya dan tidak konsumtif. Selalu menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh. Cerdas. Mempunyai cara analisis yang tepat, sistematis, dan ideologis. Menurut Bygrave, ciri-ciri wirausaha dikenal dengan istilah 10D sebagai berikut. 1. Dream, visi ke depan, mempunyai pandangan ke masa depan untuk mengembangkan usahanya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan visinya. 2. Decisiveness, keputusan dengan cepat, dapat bekerja dengan cepat dalam menghasilkan sesuatu, buat suatu keputusan dengan cepat, tepat, dan penuh perhitungan. 3. Das, melaksanakan keputusan, langsung menindaklanjuti keputusan dalam menjalankan bisnisnya. 4. Determination, penentuan kebulatan tekad, lakukan kegiatan dengan penuh kegiatan, rasa tanggung jawab, dan tidak mudah menyerah walaupun dihadapkan pada halangan yang sulit diatasi. 5. Dedication, pengabdian, mempunyai dedikasi, mengutamakan pekerjaan yang tinggi terhadap bisnisnya. 6. Devotion, mencintai pekerjaan, bisnisnya dan produk yang dihasilkan. Detail, dapat merinci. Perhatikan faktor-faktor yang sangat rinci terhadap apa yang terjadi, menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengabaikan faktor-faktor yang kecil yang dapat menghambat kegiatan usaha. 8. Tanggung jawab atas nasib usaha, bertanggung jawab terhadap nasib dan tunjangan yang hendak dicapai. 9. Dolar, kekayaan, tidak mengutamakan pada pencapaian kekayaan. Dia berasumsi jika berhasil dalam bisnisnya, maka ia pantas mendapatkan laba, bonus, atau hadiah. 10. Distribusi, membagi-bagi, mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaan, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bisnisnya. Cara-cara wirausaha. 1. Semangat kerja, kemauan dan ketekunan. Berhasilnya usaha di segala bidang bergantungan besarnya semangat kerja seorang, kemauan, ketelitian, dan ketekunan. Pengetahuan, memiliki tingkat pengalaman yang cukup baik yang merupakan hasil belajar sendiri atau turun-menurun dari keluarga atau melalui pendidikan formal. Pada hakikatnya, keberhasilan ditentukan oleh nilai-nilai yang dapat dari pendidikan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Kemampuan dan keahlian. Calon wirausaha perlu memiliki kemampuan untuk mendapat gagasan-gagasan yang orisinal atau memiliki orang yang tepat dalam bidangnya. Kesempatan yang ada dan digunakan untuk menyalurkan gagasan, keinginan, dan kemampuan diperlukan kesempatan dan ciptakan sendiri maupun diberikan oleh orang lain, sehingga seorang wirausaha dapat menentukan pilihan dan cara yang tepat untuk menyalurkan kemampuan. Disiplin, keteraturan, dan kecepatan kerja. Disiplin merupakan faktor-faktor
yang membentuk seorang wirausaha yang tangguh dengan disiplin yang tinggi, efisiensi, dan produktivitas kerja dapat meningkat. Keberanian mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Keberanian merupakan semangat kepeloporan berdasarkan perhitungan yang matang untuk membuka gagasan-gagasan baru dan mengambil satu keputusan dalam situasi apapun. Untuk ikut diperlukan pendekatan merdeka lahir batin. Manusia merdeka lahir batin adalah seorang yang mampu untuk menggantungkan nasibnya pada siapapun. Inovatif dan kreatif. Kreatif dan inovatif merupakan sifat-sifat dasar yang harus dimiliki seseorang yang kreatif akan menciptakan gagasan-gagasan baru, sedangkan seorang yang inovatif selalu mengharapkan gagasan baru untuk terus berkembang. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa akan mendorong pada perbuatan-perbuatan yang positif dan melatih diri agar menghindarkan diri dari perbuatan tercela sehingga menunjukkan sifat jujur dan tanggung jawab. Modal dan keuangan. Modal memang suatu yang penting, tapi bukan nomor satu, hanya sebagai pelengkap dalam kegiatan wirausaha. Namun perkembangan dunia yang semakin pesat menyebabkan modal menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Langkah-langkah menjadi wirausaha. Sumber ide usaha. Sumber ide usaha untuk memulai sebuah usaha dapat diperoleh dari pekerjaan dan keterampilan, minat dan hobi, pengalaman serta dari pengamatan. Melihat peluang usaha. Sebelum menentukan bidang usaha apa yang akan dijalankan, maka terlebih dahulu dianalisis apakah bidang usaha yang dipilih tersebut telah ada atau belum, serta bagaimana prospeknya. 3. Alternatif yang dapat dijadikan dasar untuk melihat peluang usaha adalah menghasilkan barang baru, menghasilkan barang yang sama jenisnya tapi berbeda-beda model, atau menghasilkan barang tiruan yang baru memodifikasi barang tersebut. Analisis peluang usaha. Untuk dapat memperoleh gambaran sejauh mana peluang usaha yang dapat dipilih dapat memenuhi persyaratan, adalah beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu 1. Tingkat keuntungan yang akan diperoleh. 2. Penyediaan barang yang akan menunjang kelancaran kegiatan produksi. 3. Penyediaan tenaga kerja. 4. Penguasaan teknik. 5. Prospek produksi. 6. Penyediaan dana. 7. Ekspansi usaha. 8. Resiko. 9. Kecenderungan perkembangan permintaan. 10. Persaingan yang akan dihadapi. 11. Peranan pemerintah dalam menunjang perkembangan produk. 12. Perencanaan usaha. Sebelum melangkah dalam kegiatan usaha, terlebih dahulu dibuat perencanaan usaha yang meliputi masalah diri pribadi, permodalan, organisasi dan manajemen, peluang usaha, hukum dan undang-undang, serta masalah lingkungan. Menjalankan usaha. Menurut Sutarno, dalam menjalankan usaha perlu diperhatikan hal sebagai berikut. 1. Tujuan usaha. 2. Rencana bentuk produk. 3. Sarana usaha, meliputi tenaga kerja, peralatan bahan, permodalan, dan pertimbangan ekonomi. 4. Proses rencana. Peran wirausaha dalam perekonomian secara umum. Peran wirausaha dapat dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Peran internal. 1. Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain. 2.
meningkatkan kepercayaan diri. 3. Meningkatkan daya beli. Peran eksternal. 1. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Meningkatkan produktivitas nasional. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Suryana, dilihat dari ruang lingkup, wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu fungsi makro dan mikro. Secara makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali, dan memacu perekonomian suatu bangsa. Secara mikro, peran wirausaha adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Werner Sombart membagi peranan atau fungsi wirausaha menjadi 3 hal penting. 1. Sebagai captain of industry, yang memulai sebagai teknisi dalam suatu bidang keahlian, kemudian berhasil menemukan sesuatu yang baru. 2. Sebagai pedagang, yaitu orang yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat, merangsang kebutuhan baru, dan perhatian utamanya adalah penjualan. 3. Sebagai pemimpin keuangan, yaitu orang yang sejak mudah menekuni keuangan, mengumpulkan uang, dan mengambungkan sumber-sumber keuangan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, beradian, berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha dan pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi, asal usul kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodelan operasinya, serta memasarkan dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 96 Cap M 10/1995 dicantumkan bahwa 1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, kemampuan kewirausahaan. 2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarahkan pada upaya mencari, menciptakan, serta menetapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menuju pada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha. Kegiatan kewirausahaan dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya, adalah seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya, dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, aturan baru. Kewirausahaan dalam arti proses yang dinamis adalah kewirausahaan merupakan sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai
melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan perkirakan dana pendukung fisik dan sosial dalam menerima reward yang berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Melalui pengertian tersebut terdapat 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausaha, yakni 1. Proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilai. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahaan semata, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. 2. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. 3. Memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan fisik dan risiko sosial. 4. Memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah definisi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi, sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Tujuan kewirausahaan. Bahan ajar mata diklat kewirausahaan dapat diajarkan dalam mengembangkan sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan berbagai kursus bisnis. Di dalam pelajaran kewirausahaan, para siswa diajari dan ditanamkan sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis agar mereka menjadi seorang wirausahaan yang berbakat. Agar lebih jelas bahwa ini diuraikan tujuan dari kewirausahaan sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkaitan. 2. Mewujudkan kemampuan dan kemanfaatan para wira untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Membudayakan semangat sikap perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. 4. Menumbuhkan perkembangan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. 4. Kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki 2 manfaat sosial. Kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial, yaitu 1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi, menyediakan pekerjaan baru dalam ekonomi. Ekonomi saat ini adalah tanah yang subur bagi wirausahaan, misalnya permintaan pelayanan sektor jasa pajak. 2. Meningkatkan produktivitas, kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan PK dan input lain yang lebih sedikit. 3. Menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru, komputer digital, mesin fotokopi, laser, power steering. 4. Mengubah dan merancang persaingan pasar internasional, menyediakan peluang kewirausahaan. Melalui pengertian tersebut terdapat 4 hal yang dimiliki oleh wirausahaan, yakni 1. Proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahaan semata, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. 2. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi
yang akan timbul dalam kewirausahaan. 3. Memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan fisik dan risiko sosial. Memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi, sedangkan reward yang berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Pengertian wira swasta. Wira swasta dihubungkan dengan istilah saudagar, walaupun sama artinya dalam bahasa Sanskerta serta maknanya berlain. Wira swasta terdiri atas 3 harta wira, swa, dan sta. Masing-masing berarti wira adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pendekar, kemajuan, dan memiliki keagungan watak. Swa artinya sendiri, sta artinya berdiri, sedangkan saudagar terdiri dari 2 suku kata. Suatu berarti 1000 dan dagar artinya akal. Jadi saudagar berarti 1000 akal tapi kreatif. Doug Joseph menyatakan bahwa seorang wira swasta adalah memimpin usaha baik secara teknis dan atau ekonomis dengan berbagai aspek fungsional seperti berikut. Memiliki dipandang dari sudut permodalan mungkin secara penuh owner atau secara bagian co-owner, mengurus dan kapasitas sebagai penanggung jawab sebagai manajer, menerima tantangan ketidakpastian dan karenanya menanggung risiko ekonomi yang sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif, mempelopori usaha baru, menerapkan kombinasi-kombinasi baru. Jadi di sini wira swasta sebagai pionir, tokoh yang dinamis, organisator, koordinator, penemu, inovator, peniru, imitator, dan yang terhubung dengan ini penyalur memindahkan teknologi, memburu keuntungan dan manfaat secara maksimal, membawa usaha ke arah kemajuan, peluas perkembangan melalui jalan kepemimpinan ekonomi demi kenaikan stress bisnis, kebebasan, independen, kekuatan dan kehormatan, kontinuitas usaha. Yang terakhir ini merupakan perbuatan yang didorong tidak hanya oleh motif ekonomi, serta juga oleh pertimbangan fisiologis, sosiologis, dan bahkan politik. Fungsi apa yang dilakukan oleh seorang wira swasta serta bagaimana dia melakukan itu pada giliran memberikan padanya tipe kepribadian tertentu terhadap. Dari sudut ini kiranya dewasa ini dapat dibedakan 5 tipe tokoh wira swasta. Tujuan kewirausahaan. Bahan ajar mata diklat kewirausahaan dapat diajarkan dan dikembangkan oleh sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah, perguruan tinggi, dan berbagai kursus bisnis. Di dalam pelajaran kewirausahaan para siswa diajari dan ditanamkan sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis agar mereka menjadi seorang wirausaha yang berbakat agar lebih jelas di bawah ini meruangkan tujuan dari kewirausahaan sebagai berikut. Lapangan, agraris, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, lapangan perikanan, pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, pengangkutan ikan, lapangan peternakan,
bangsa, burung atau unggas, bangsa binatang menyusui, lapangan perindustrian dan kerajinan, industri besar, industri menengah, industri kecil, pengrajin, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, pengolahan hasil kehutanan, lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, sebagai pedagang kecil, lapangan pemberi jasa, sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit atau perbankan, sebagai pengusaha angkutan, sebagai pengusaha hotel dan restoran. Faktor penyebab keberhasilan kewirausahaan: kerja keras. Dalam menjalankan usaha kita perlu menyadari bahwa setiap orang yang menekuni bidang usaha apapun itu dituntut untuk memiliki pemikiran untuk selalu bekerja keras dan tekun, kerjasama dengan orang lain. Seorang makhluk sosial yang mau tidak mau kita mesti bergantung kepada orang lain, maka dari itu semestinya kita belajar bergaul dan membawa diri pada orang lain. Penampilan yang baik. Penampilan adalah cermin kebersihan dari hati dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, untuk menjunjung usaha yang kita lakukan, maka penampilan juga sangat berperan. Keyakinan, segala sesuatu yang dilakukan menunjukkan dalam diri kita bahwa kita bisa. Pandai membuat keputusan, mau menambah pengetahuan. Seorang wirausahawan dituntut untuk selalu belajar dari sekelilingnya, lingkungan sekitarnya, dan dari produk-produk yang dibuat. Pandai berkomunikasi, belajar mengeluarkan kalimat yang baik, sesuai. Faktor-faktor penyebab kegagalan kewirausahaan: kurangnya dana untuk modal. Tidak semua kegagalan disebabkan karena modal yang tidak ada, akan tetapi sebagian besar kegagalan itu adalah karena kurangnya dana. Kurangannya pengalaman dalam bidang bisnis. Berikan suatu jabatan kepada ahlinya, dengan kata lain, tempatkan suatu pada tempatnya. Tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang dalam berwirausaha. Merencanakan sesuatu atau menyusun sesuatu perlu disiapkan sebelumnya. Tidak cocok minat terhadap bidang usaha yang sedang diteliti. Terkait dengan penjelasan poin B di atas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk ditempatkan minat dan bakat, di mana orang itu berminat dalam berbakat agar usaha atau pekerjaan yang dilakukan menjadi sahabat dan dapat ditekuni dengan baik. Kurang ulet dan cepat putus asa, sedangkan kita harus dituntut untuk rajin dan tekun, sabar, dan jangan putus asa. Kurang tekun dan teliti, kurangnya pengawasan, kemacetan yang sering terjadi, layanan yang kurang baik, tidak jujur dan kurang dekatan, kurang inisiatif dan kurang kreatif, keliruan dalam memilih lapangan usaha, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial, karena salah satu ciri-ciri kalau orang berbisnis harus pikir. Kalau badan sosial ikhlas drama, karena apabila perusahaan jadi pikir, maka ia jelas irit. Banyak pemborosan dan penyimpanan. Kurangan dapat menyelesaikan dengan selera konsumen. Sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang. Mulai usaha tanpa pengalaman dan modal pinjaman. Banyaknya hutang ragu-ragu. Keliruan menghitung harga pokok dalam melakukan suatu usaha
Penjualan harus menghitung beberapa banyak harga pokok. 5 tipe pokok wira swasta. 1. Wira swasta sebagai orang sah, captain of industry, di suatu bidang tertentu di mana ia membangkitkan prestasi teknik dan mengandalkan penemuan ataupun peniruan yang terjadi. Perhatian utama adalah aspek teknik dari usaha yang dijalankan, sedangkan langganan diperolehnya tidak secara disengaja tetapi melalui mutu barang dan atau mutu presentasinya. 2. Wira swasta sebagai orang bisnis yang terus-menerus secara tekun menganalisa kebutuhan dalam selera masyarakat, menimbulkan kebutuhan baru melalui reklame yang menjadi perhatian dan keprihatinan utama adalah angka. 3. Wira swasta sebagai orang-orang uang yang mengumpulkan dan menyalurkan dana mendirikan konser yang pada pokoknya bergerak di pasaran uang dan modal. 4. Wira swasta sebagai social engineer, pengusaha yang berusaha meningkatkan para pekerjanya melalui berbagai karya sosial, welcome fair works, baik atas pertimbangan moral ataupun berdasarkan penghitungan Jakkeligik, yaitu mengelakkan kerugian yang berakibat pertukaran personel yang terlalu kerap dan cepat. 5. Wira swasta sebagai manajer yang memajukan usahanya dengan menggunakan pengetahuan bisnis modern dan menghitungkan sepenuhnya azas efisiensi. Semua usaha meraih keuntungan tidak lagi ekonomis dengan usaha mencapai pendapatan yang sebesar mungkin bagi si pengusaha. Sebab dalam pribadi pengusaha terpisah dari dalam usaha itu sendiri. Kita mengharapkan secara nasional kita memiliki bangsa yang kelak dapat berdiri penuh atas nilai kepribadian yang bermutu. Jadi kewirausahaan terdiri dari 3 bagian pokok yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu sikap mental wira swasta, kewaspadaan mental wira swasta, keahlian dan keterampilan wira swasta. Bagi ketiga ini telah banyak didapat dari pendidikan sekolah-sekolah yang ada, akan tetapi bagian ke-1 dan ke-2 masih memerlukan banyak waktu untuk memikirkan untuk mengembangkan. Khususnya untuk masyarakat pedesaan yang tingkat pendidikannya formal hanya rata-rata sampai dengan sekolah dasar, maka pendidikan kewirausahaan ini harus secara penuh diberikan untuk 3 unsur di atas. Dorongan untuk memajukan wira swasta adalah seperti sebuah mobil yang tidak punya dinamo. Bila mobil didorong, maka ia akan berjalan. Maka tetapi begitu berhenti didorong, maka mobil pun berhenti. Bukankah yang kita perlukan dinamo? Dinamo yang dimaksud adalah daya penggerak diri. Jadi setiap orang harus berikan dinamo itu agar ia dapat berjalan sendiri tanpa perlu didorong. Demikianlah peranan pendidikan kewirausahaan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dengan kata lain bahwa untuk menjadikan jumlah penduduk yang besar menjadi modal pembangunan adalah melalui pendidikan kewirausahaan. Suparman, Sumajiya.